Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran. Bapak harap supaya kalian dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan materi Bapak ajarkan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Nanti berdoa dipimpin oleh Bilqis. Silakan Bilqis. Sebelum duduk yang rapi. Sebelum belajar, marilah kita belajar berdoa dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mengisi absen, nanti silakan kalian isi pada Google Form yang sudah dikirim melalui grup WA grup kelas 6. Ada ya, nanti diisi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema yang sama, yaitu tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Muatan pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana proses dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Iya, betul. Itu gambar pembangkit listrik tenaga air. Ada yang masih ingat komponen apa saja yang ada pada PLTA? Air waduk. Ya, ada air waduk, terus ada apa lagi? Ya. Air waduk, pipa pesat, turbin, generator, transformer. Iya, pinter ya. Jadi itu adalah semua komponen yang ada pada PLTA. Nah, sumber energi apa yang digunakan? Air. Ya, setelah pada pembelajaran yang lalu kita sudah tahu proses dari PLTA. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana proses penyalurannya pada rumah kita. Untuk itu kalian harus benar-benar memahami tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran tentang bagaimana pembangkit listrik tenaga air sampai ke rumahmu, pada PowerPoint, siswa mampu menelaah penyaluran energi listrik dengan terstruktur. Kedua, setelah mengamati video pada PowerPoint, kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan dengan benar. Ketiga, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi penting tentang bacaan dengan bentuk visual dengan tepat. Seperti sini, perhatikan gambar apa ini? Yang pertama gambar apa? PLTA. Gambar PLTA. Yang kedua gambar apa? Yang kedua? Rumah. Rumah kita ya. Ini rumah kita ya. Iya. Jadi nanti kalian harus memperhatikan video yang akan Bapak putar ya. Terkait dengan masalah pembangkit listrik tenaga air yang disalurkan ke rumah kita. Ya, untuk lebih jelasnya ya, simak video berikut ini. Anak-anak, 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan.
Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Anak-anak yang hebat, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi kita telah belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Terima kasih. Ya, setelah menyimak video pembelajaran tadi, bagaimana jika tidak ada sumber air? Apakah turbin akan bergerak? Dan apakah generator dapat berfungsi? Bagaimana jika hal tersebut terjadi? Bagaimana penyaluran listrik? Apakah dapat disalurkan ke rumah kita? Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Tidak bisa, Pak, karena kalau tidak ada sumber air, turbin tidak bisa bergerak dan generator tidak akan berfungsi. Iya, betul. Amar, bagaimana Amar jawabannya? Dan buat gambar bagan penyaluran PLTA pada buku gambar atau buku tulis. Silakan, sudah selesai? Sudah, Pak. Coba perlihatkan. Ya, maju ke depan ya, perlihatkan. Ya, ya sudah. Sekarang setelah dibuat, silakan kalian presentasikan. Ya, silakan dipresentasikan. Dari PLTA ke sutet. Setelah ke sutet ke transformer, penaik tegangan, setelah itu ke pabrik, dan setelah ke pabrik ke transformer penurun tegangan, dan setelah itu ke gedung, kantor atau rumah kita. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan. Sekarang perhatikan dan baca teks berikut ini. Silakan dibaca. Sekarang yang kamu baca itu termasuk peristiwa apa? Peristiwa alam. Ya. Eksplanasi. Nah, iya betul ya. Yang kamu baca adalah salah satu peristiwa alam, maka dinamakan teks eksplanasi ya. Eksplanasi. Selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang sudah dikirim pada WA Group kelas 6. Kita dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penarik, dan penurun tegangan. Yang kedua, semua jenis teks yang berhubungan dengan peristiwa alam, kejadian alam yang menyebabkan sebab dan akibat, itu berarti teks tersebut adalah teks eksplanasi. Nah, ya, silakan kalian jawab pertanyaan evaluasi yang ada pada Google Form yang linknya sudah dikirim melalui WA Group kelas 6. Pelajaran besok masih tentang tema yang sama, yaitu globalisasi dengan pembelajaran PKN dan SPDP, yaitu tentang keberagaman ekonomi dan keberbedaan poster dan reklame. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.